much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new wall, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Sini kami akan melakukan komunikasi terapeutik terhadap pasien diabetes mellitus. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu, maaf sebelumnya perkenalkan nama saya Siswati, saya dari Sekolah Tinggi Kesehatan Indonesia SMK Wira Utama. Di sini saya bersama teman-teman ingin melakukan komunikasi praktik atau bisa dikatakan sebagai komunikasi untuk mengetahui keadaan dan penyakit seseorang demi kesembuhan pasien tersebut. Sebelumnya saya izin menggunakan bahasa Indonesia. Ya, mungkin nanti ada campurannya gitu. Iya, tapi saya juga gak bisa bahasa Indonesia. Apapun bisa dijawab senyaman juga. Izin ini ya bertanya, ini udah dengan Ibu EN Marina, umur 38 tahun. Umur 38 tahun berarti kelahiran tahun 1958. Oh, maaf, 85. Boleh tahu tanggal dan bulannya? Tasikmalaya 16 April 1985. Di sini saya dengar dari Rifa, Ibu punya penyakit diabetes, gitu. Tujuan di sini saya juga mungkin nanti akan sedikit melakukan tindakan seperti tanda-tanda vital, tensi, sama pemeriksaan fisik, kemudian sedikit mengedukasi mungkin tentang diabetes mellitus itu sendiri. Apakah Ibu bisa? Bisa kalau mungkin yang dari privasi ya bersedia, tapi kalau mungkin ada yang mau saya tutup mungkin maaf. Iya, nggak apa-apa Bu. Terima kasih sebelumnya. Mungkin nggak akan lama ya Bu. Kami usahakan selesai maksimal 20 menit depan. Ini sebelumnya saya mau nanya kenyamanan untuk ngobrolnya di sini atau mau Udah di sini aja, soalnya di sini banyak orang. Terus masuk keluar orang. baik Ibu Raya, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan mungkin untuk penyakit diabetes mellitus itu sendiri. Ibu apa yang Ibu tahu dari penyakit? Yang saya rasakan di bawah tahun 3 tahun ya, mungkin saya akan teruskan peran dan bertahan. Kalau saya rasakan itu lemas, terus berat badan menurun, ngantuk, tipisnya ada beksel gitu. Itu yang saya rasakan. Itu bisa dibilang sebagai keluhan utama dari Ibu pernah ke rumah sakit atau ke? Sekarang kalau berkeluaran kontrol rutin sekali. Kalau dulu nggak pernah ke rumah sakit, nggak tahu. Kalau boleh tahu itu awal ke rumah sakit awal tahun itu kapan dan gimana nih? Gak sengaja itu pas waktu ada pemeriksaan di sini di RW, saya ke sana pas dicek gula darah, kan orang-orang bilang katanya berat badan menurun drastis. Pas dicek gula darah langsung tinggi, langsung saya dari situ baru tahu saya gula darah. Dari tadinya nggak tahu, kan nggak ada turunan, nggak ada apa. Makanya sok aja pas saya tahu saya punya gula darah, punya diabetes. Sekitar 3 bulanan ke belakang aku baru tahu. Untuk gimana sih itu kesan pertama Ibu ketika tahu bahwa Ibu itu mengalami penyakit begini? Shock
shock, mungkin stres, mungkin pondok harapan, bimbang lah, nggak karuan mau gimana ke depannya gitu. Karena selama itu saya rasakan badan saya lemas. Kenapa badan saya lemas? Mungkin saya nggak akan bisa beraktivitas. Itu aja shock yang paling pertama gitu. Kan udah mulai saya lemas, nggak bisa bekerja berat, nggak bisa. Kalau dulu kan pekerjaan bisa terusnya sampai 24 jam penuh gitu. Kalau pas tahu-tahu diabetes sebelumnya juga udah setahun ini saya nggak bisa. Kalau dari pagi sampai sore gitu saya bekerja itu suka ada lelahnya gitu. Kalau dulu kan nggak ada lelahnya. Kalau sekarang kerja sedikit lelah, kerja sedikit lelah gitu. Untuk mungkin tahu terus waktu dicek ada gula darah itu pasti ada penyebabnya gitu. Ini sedikit pengen tahu aja gitu dulu itu pola makan ibu seperti apa gitu. Kalau pola makan biasa aja saya. Kalau saya mah kelebihan dari mungkin minuman-minuman yang siap saji gitu, yang minuman-minuman yang manis. Saya kan suka manis, suka pedas, suka manis, jadi suka sapi kalau makan itu manis sama pedas gitu. Kalau minuman jarang minum air putih, minumannya minuman yang kemasan-kemasan itu aja. Untuk pola tidur gitu, seperti istirahat tidurnya itu ibu seperti apa? Berapa jam? Paling sehari 5 jam kalau tidur. Tidak ada gangguan seperti mungkin bangun tengah malam karena mimpi. Itu yang paling sering, karena kalau sebelum saya periksa rutin gula darah semalam sampai bisa 8 kali pipis sampai 5 kali gitu. Kalau sekarang udah rutin berobat udah paling 3 kali gitu semalam. Kalau untuk waktu dicek gula darahnya itu kira-kira bisa sampai berapa gitu? 465. Tinggi sekali. Yang normal itu kan 127 gula darah. Lebih dari 200 saja itu udah tinggi. Sekarang udah 365 sekarang udah turun. Dalam 3 bulan ini udah hampir ya 100 gitu. Tapi untuk seperti eliminasi itu kayak mungkin dari makan, terus rasa haus, terus mau rasanya jadi buang air itu, apakah tiap harinya itu menurun atau seperti apa? Kalau untuk minum saya bisa kurang dari minum ya. Kalau untuk minum sedikit-sedikit sekarang kan air putih minumnya enggak, paling suka minum yang manis-manis tapi enggak seperti dulu gitu. Kalau untuk makan emang dari dulu juga makan udah pernah makan gede-gede gitu ya, tapi yang keseringan itu murni ya jajan. Kalau sekarang jajan udah bisa dikurangi, enggak itu dibeli itu dimakan gitu. Kalau makan mah emang dari dulu enggak sebegitu banyak makan. Kebanyakannya makan kayak bala-bala gitu, kayak sompral gitu. Nah untuk di olahraga itu apakah ibu rutin atau cuma mengandalkan aktivitas sehari-hari aja? Tidak pernah olahraga, mengandalkan aktivitas sehari-hari aja. Maaf ibu, ini mungkin agak sedikit sensitif pertanyaannya, tapi kalau ibu merasa tidak mau jawab ya permisi. Untuk hubungan intim dengan suami gitu, karena penyakit ini apakah ibu merasa ada gangguan atau seperti enggak mood gitu? Enggak. Normal aja gitu ya. Mungkin di sini saya mau melakukan tindakan tes tanda-tanda vital seperti tensi ibu, boleh? Tensi darah gitu ya.
120 Biasa. coba sini gitu. Pasti Bisa? Jadi Iya. bagus aja gitu. Iya, kalau mungkin kan makin aktivitas banyak latihan. Kurang tidur mungkin aku sih. Masih boleh tambah. Cuma aja Bu, kasih ya. Mungkin izin untuk memberikan sedikit edukasinya Bu tentang diabetes mellitus itu. Jadi diabetes mellitus itu atau bisa dikenal sebagai kencing manis atau penyakit gula itu penyakit bisa karena turunan, bisa juga karena pola hidup seperti makannya seperti apa gitu kan. Kebanyakan makan manis, glukosa itu bisa menyebabkan diabetes mellitus tipe 2. Kalau untuk tipe 1 sendiri itu memang dari keturunan. Mungkin yang penyakit yang ibu hadapi ini itu masuknya ke DM tipe 2. Maaf ibu, sebelumnya pernah luka? Dan kalau luka sama apa itu jatuh apa besok apa borok gitu bisu. Luka dari yang kecil sampai yang paling parah mungkin? Kalau luka kena irisan pisau paling pernah, kalau bisul gitu pernah. Deskripsi atau definisi pengertian dari diabetes mellitus itu sendiri itu karena tidak adanya insulin yang membawa glukosa di dalam darah kepada sel gitu. Jadi ada satu organ namanya pankreas yang menghasil insulin. Nah, tugas dari insulin ini sendiri untuk membawa glukosa yang ada di makanan, seperti misalkan nasi itu ada karbohidrat yang dimana ada juga glukosanya atau gulanya. Nah, dari makanan itu sendiri si gulanya tuh dibawa sama insulin untuk dimasukkan ke dalam sel gitu dari pembuluh darah ini. Nah, karena dimana ketika kita terlalu mengonsumsi banyak gula gitu, otomatis tubuh itu akan menyuruh pankreas untuk menghasilkan insulin lebih banyak, sehingga jika lama-kelamaan akan membuat pankreas itu sendiri rusak seperti itu. Jadi insulin yang nggak bisa memasukkan glukosa ke dalam sel, jadi itulah kenapa bisa lemas, karena tubuh itu kan perlu energi, sementara energi itu adanya dari glukosa itu sendiri Bu. Jadi ketika tidak bisa masuk ke dalam sel, tidak ada energi untuk tubuh gitu. Tetapi mengendapnya itu di darah gitu, sehingga sementara gitu darah itu kan harus diproses, nanti masuk ginjal, kemudian di ginjal itu akan terjadi proses urin. Jadi ketika banyak makan atau minum minuman manis tapi glukosanya enggak masuk ke sel, alhasil akan menjadi urin gitu. Dan ketika urin keluar itu akan membawa mineral gitu karena ada glukosa di dalamnya. Itulah kenapa orang diabetes mellitus itu sering merasa haus atau sering merasa lapar, karena itu tadi darah yang banyak glukosanya tidak bisa disalurkan ke dalam sel. Nah, faktanya seperti itu, orang dengan penyakit diabetes mellitus itu bisa dikatakan itu penyakit seumur hidup ya Bu. Tetapi memang di medis sendiri belum ada cara untuk mengobati, tetapi bagaimana sih gitu supaya nggak terus-terusan naik darahnya, yaitu dengan membenarkan atau menerapkan pola hidup sehat seperti itu. Seperti yang tadi itu mengurangi makanan-makanan manis, mengurangi minuman manis gitu, dan beralih mungkin ke
buah-buahan atau makanan-makanan yang berserat seperti itu ya. Intinya tidak memakan, minum makanan atau minuman yang cepat saji ya. Lebih baik itu seperti ya dari tumbuh-tumbuhan langsung gitu. Seperti itu. Sedikit edukasi dari saya, Ibu. Barangkali pertanyaan terakhir seperti itu. Gimana sih kesadaran Ibu gitu? Kesadaran Ibu sendiri terhadap penyakit Ibu dan mungkin motivasi Ibu untuk kesembuhan dan untuk kedepannya tidak akan menjaga makanan seperti itu. Kalau kesadaran apa ya? Mungkin lebih nggak boleh terlalu berlebihan. Kalau kesadaran mungkin itu ya untuk mengingatkan kita apa-apa itu gak boleh berlebihan. Mungkin jadi harus secukupnya kalau kesadaran itu. Pasti untuk kesembuhan ya motivasi besar sekali karena saya masih punya anak-anak kecil-kecil, masih belum pada dewasa semuanya, masih banyak urusan ini itu yang harus diselesaikan. Pasti untuk kesembuhan banyak banget gitu, masih mungkin harus bisa lebih sehat, lebih kuat lagi gitu, lebih bisa bekerja seperti dulu lagi gitu aja kalau motivasi. Alhamdulillah jika seperti itu tahap komunikasi terapeutiknya sudah selesai. Mungkin harapan saya untuk Ibu sendiri semoga kadar gula darahnya tetap normal, ibunya tetap selalu sehat, tidak ada gangguan berlebihan seperti yang banyak kabar-kabar seperti itu. Ibu juga harus untuk motivasinya sendiri itu tadi supaya semoga lebih menjadikan Ibu semangat untuk tetap sehat seperti itu. Baik, apakah Ibu ada pertanyaan? Mungkin cukup udah. Baik, Ibu terima kasih. I fucking with these hoes,